Assalamualaikum Pak Rizka. Waalaikumsalam Pak Doni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik Pak Rizka. Pada kegiatan pertama ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum Pak Rizka kelar ya. Jadi tujuan kegiatan ini nanti ketika Pak Rizka melakukan layanan klasikal atau layanan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan observasi Bapak di kelas. Jadi tujuannya juga agar Bapak biar lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Ya Pak. Baik, bisa dipahami Pak ya. Baik Pak Rizka, pada kegiatan pertama ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan kegiatan ini nanti ketika Pak Rizka melakukan layanan klasikal atau layanan pembelajaran di kelas, saat saya melakukan observasi, ini membuat Pak Rizka menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Ya Pak. Apakah bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Oke. Baik Pak Rizka, dalam kegiatan pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Rizka. Boleh ya Pak? Ya Pak, boleh Pak. Oke. Baik, bisa kita mulai Pak ya? Bisa Pak, silakan. Oke. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan layanan klasikal atau layanan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan di kelas, yang seperti apa yang nanti akan Bapak capai dan harapkan di kelas? Ya. Tujuan pemberian layanan nanti Pak yang akan hendak saya capai di kelas yang pertama yaitu murid dapat memahami dan menjelaskan hidup hemat dan sederhana yang terkandung di dalam Sila Pancasila gitu Pak, yang pertama. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kebutuhan dan keinginan Pak. Yang ketiga, murid dapat menyajikan hasil identifikasi apa saja dalam bentuknya hidup hemat dan sederhana. Dan yang terakhir, nanti itu murid dapat mengidentifikasi dan menyajikan berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk produk belajar gitu Pak, serta memperhatikan nilai-nilai kemandirian berupa hidup hemat, ulet, kompetitif, dan kolaboratif Pak, untuk mencapai kehidupan mandiri di masa yang akan datang. Baik, ada 4 Pak ya? Ya Pak. Oke, berarti setelah saya pahami materi layanan klasikal atau layanan pembelajaran yang Bapak Rizka akan laksanakan di kelas adalah tentang perilaku hidup hemat dan sederhana. Benar Pak ya. Baik Pak Rizka. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak Rizka, boleh saya tahu? Ya. Area pengembangan ingin saya capai itu tentang bagaimana memperdalam keterampilan murid gitu Pak, dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta mengolah berbagai informasi gitu Pak, dengan berbicara, mengungkapkan pendapat, mempresentasikan produk di depan kelas gitu dan kompetensi pedagogik murid yang meliputi keaktifan murid, kemudian metode layanan atau pembelajaran, diskusi dan pengelolaan kelas gitu. Oke, berarti sudah lengkap Pak ya? Ya. Area pengembangannya Pak ya. Baik, kemudian dalam model pelayanan atau pembelajaran yang nanti Bapak laksanakan di kelas, strategi apa yang akan dipakai untuk disiapkan? Ya. Strategi dalam pelaksanaan nanti itu Pak, saya menggunakan layanan penguasaan konten gitu. Nanti dalam pembelajaran fisikal nanti dengan mendesain pembelajaran itu dengan memasukkan unsur SE gitu kan Pak, dan pembelajaran juga berdiferensiasi dengan juga menggunakan membagi beberapa kelompok gitu Pak, kelompok yang heterogen, menggunakan video, menggunakan PowerPoint, dan juga menggunakan metode pembelajaran discovery learning gitu. Berarti itu ya Pak ya? Ya. Ketat dulu Pak ya, sebentar Pak ya. Ya. Baik Pak Rizka, untuk kemudian pertanyaan terakhir, untuk bentuk penilaiannya bagaimana Pak Rizka? Apakah penilaian yang digunakan itu seperti apa? Kalau boleh dipaparkan? Bentuk penilaian yang saya gunakan itu ada asesmen formatif Pak Doni, seperti instrumen observasi dan refleksi, dan terakhir juga nantinya akan menggunakan instrumen evaluasi hasil gitu Pak.
Untuk asesmen formatif atau asesmen ini akan dilakukan seperti observasi Pak ya. Observasi memakai sebuah tabel Pak ya. Iya. Refleksi dan instrumen evaluasi hasil Pak ya. Benar. Oke. Oh ya Pak Rizka, kira-kira untuk pelaksanaannya di hari dan tanggal berapa nanti? Insya Allah hari Senin Pak. Senin berarti tanggal 29 Juli ya, ya? 29 Juli ya. Oke. Dapat dulu Pak ya. Oke, baik Pak Rizka, mungkin pertanyaan saya sudah cukup karena saya ingin tahu arah pelaksanaan layanan klasikal pembelajaran yang Bapak akan nanti lakukan. Maka poin-poin yang saya akan pantau dan saya amati nanti berkaitan dengan Bapak sampaikan tadi, semoga bisa berjalan dengan maksimal, lancar dan sesuai seperti yang Pak Rizka rencanakan. Dan sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi di kelas nanti besok hari Senin tanggal 29 Juli. Semoga sukses Pak ya. Ya, amin Pak. Amin. Terima kasih Pak Deni. Oke, sampai ketemu lagi Pak di hari Senin. Oh iya, siap Pak. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22 ya. Siapa yang tidak masuk nak? Ini tadi ya? Ya. Keluarganya meninggal tadi ya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang akan memimpin doa terlebih dahulu? Ya, silakan. Ketua kelas ya? Ya, silakan memimpin doanya. Oke. Sesuai dengan janji kita. Sapi, kucing, sapi, kucing. Sapi, kucing, sapi, kucing. Ada berapa kucing? Dua. Satu, tiga. Ulang lagi. Sapi, kucing, bebek, 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 kucing. Sapi, kucing, bebek, 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 kucing. Ada berapa bebek? Empat. Tiga. Ada berapa bebek? Bagus, betul. Ulangi lagi. Ya, berdiskusi mengenai pertanyaan yang ada di depan. 3 ini ya. Waktunya Oke. Yang kelompok 1 mana kelompok 1? 1, 2, 3 kegiatan yang kita lakukan ini. Bisa? Nah. Oke, silakan ditulis. Waktunya 2 menit. Ya. Tidak ada jawaban benar dan salah. Nah, apa yang kamu rasakan? Boleh juga kalian bertanya juga. Buat deh. Ayo silakan, pemimpin kelompoknya dikumpulkan di depan. Ya. Yang benar ini. Jangan motor baru, motor second. Sesuai dengan saldo. Ya. Sesuai dengan saldo. Buat gue kamu jadi gue nonton. Kalau kebanyakan ini. Saya gaji kamu tuh bisa dibilang ini. Kan 2 juta kan? Nah 2 juta. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan hasil diskusi kami tentang apa saja kebutuhan dan keinginan. Contohnya itu beras penting, alat dapur penting, speaker tidak penting, seragam sekolah penting, beras, listrik penting.
kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada kita kasih aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya, silakan. Yang ingin dibeli adalah beras penting. Beras masuk ke Penting. kebutuhan. Oke, penting. Yuk. Baju seragam sekolah penting. Ya. Baju emas tidak penting. Baju berkat tidak penting. Penting. Jam tangan tidak penting. Sendal penting. Sekolah penting. Make up tidak penting. Nah, yang penting. Oke. Kelompok lain ada yang ingin memberikan pendapatnya ataupun menyanggah? Satu sekolah penting. Mana? Satu sekolah. Tadi dibuat apa? Coba kuat lagi baca lagi coba. Oke, kelompok satu. Perhatikan, semua diperhatikan apa item apa saja yang dari kelompok 2 itu sesuai atau tidak, ya. Nanti bisa diberikan masukan. Coba diulangi, dengarkan. Uang tabungan 600. Nama barang yang ingin dibeli beras masuk ke penting. Baju seragam sekolah penting. Emas tidak penting. Baju beluka tidak penting. Buku penting. Jam tangan tidak penting. Sendal penting. Sepatu sekolah penting. Celana jeans tidak penting. Make up tidak penting. Oke, gimana? Ada yang ingin memberikan pendapatnya atau menyanggah? Ada? Setuju semuanya? Oke, pendapatnya. Apa yang kalian dapatkan dan apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya, dengan mengeluarkan pendapatnya maka akan keluarlah yang namanya inner beauty. Ya. Semakin kalian menertawakan teman yang di depan, semakin kalian akan merasakan kepedean nanti. Dan yang menertawakan semakin ke tinggal. Oke, please angkat tangannya. Siapa yang ingin bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Satu orang. Apa kesimpulan dari? Ya, silakan. Siapa? Terima kasih. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bahayanya pergaulan bebas, ya. Karena saat sekarang ini sudah banyak sekali anak SMA sudah merokok, kemudian lagi untuk melakukan pergaulan bebas, seks bebas, ya. Ujung-ujungnya teman. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, siapa yang ingin berdoa? Kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan pada kelas 10 2. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu dimulai dari sekarang. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kasih tahu teman-teman di lingkungan sekitarnya. Boleh juga kasih tahu orang tuanya yang mana menjadi kebutuhan dan mana menjadi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizka, jadi di dalam kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membahas banyak hal terkait dengan hasil observasi saya tadi. Kemudian, apakah Pak Rizka keberatan? Oh, tidak, Pak. Oke, berarti kita lanjutkan ya? Ya, lanjut dulu. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak Rizka, begini, kegiatan selanjutnya setelah observasi adalah pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi itu. Jadi hari ini kita melakukan pasca observasi karena tadi saya sudah melakukan observasi kegiatan pembelajaran klasika di kelas. Maka setelah kegiatan observasi ini saya sudah membuat catatan
catatan-catatan selama proses observasi tadi, dan saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan sesuai kondisi kegiatan selama pelaksanaan layanan klasikal tadi yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rizka terkait dengan observasi tadi? Ya Pak Doni, silakan Pak. Baik, alhamdulillah. Berarti kita mulai Pak ya. Ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya, kita mulai ya. Bagaimana kegiatan kelas tadi Pak? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Rizka setelah melaksanakan kegiatan layanan klasikal tadi? Apakah sudah memasukkan unsur-unsur berdiferensiasi dan ber-KSE di dalam rencana pelaksanaan layanan? Ya, perasaan saya tadi melaksanakan pembelajaran di kelas itu senang Pak dan lega. Oke. Dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Pembelajaran di kelas, bagaimana dalam pakai pengelompokan siswa, materinya juga tadi ada yang video, ada materi biasa seperti itu Pak. Oke. Masih di dalam pertanyaan ini berarti dalam penyusunan perencanaan dan pembelajaran layanan BK tadi, layanan klasikal tadi sudah memakai RPL yang berdiferensiasi dan KSE Pak ya? Sudah Pak, ya Pak. Oke. Yang kedua pertanyaan saya, apakah yang menjadi hambatan dan kendala Pak Rizka pada proses layanan klasikal pembelajaran tadi? Kendalanya ini Pak, pengkondisian siswa gitu Pak. Pengkondisian siswa pada saat diskusi kelompok, karena di dalam diskusi kelompok itu masih ada saja beberapa siswa itu yang sibuk sendiri. Ngobrol gitu Pak ya? Ngobrol, ya. Ada beberapa siswa juga aktif dalam proses diskusinya seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi berarti kesulitan dan hambatan di sana Pak ya? Iya. Oke. Kemudian apakah menurut Pak Rizka sudah puas atau sudah berhasil dalam pembelajaran klasikal tadi? Kalau saya rasa cukup puas gitu Pak. Kalau puas sekali belum, cukup puas karena ada hambatan dari siswa tadi gitu kan Pak. Oke. Kalau dilihat dari beberapa antusias siswa murid itu sudah antusias dan senang dan bersemangat kalau melihat dari pertanyaan jawaban dari refleksi yang dia lakukan tadi gitu Pak. Oke. Berarti sudah puas Pak ya? Sudah Ya. lega Pak ya. Kemudian berarti kalau boleh saya tangkap berarti pembelajaran tadi sudah mengalir seperti yang kita harapkan. Ya Pak. Kemudian murid terlihat antusias, senang, bersemangat begitu Pak ya. Ya sudah Pak. Baik. Kemudian pertanyaan lagi, apa sih hal-hal positif yang Pak Rizka lakukan selama proses klasikal tadi, pembelajaran tadi? Itu dengan adanya media pembelajaran gitu Pak. Pembelajaran saya mengambil dari YouTube ya, Oke, dari kemudian YouTube. PowerPoint yang membuat dari Canva yang Ya. lebih menarik, sehingga siswa itu lebih termotivasi Pak, dan senang dan Oke. mengikuti proses pemberian layanan tadi Pak. Oke, berarti tadi sudah memakai media elektronik juga Iya, Pak ya. benar Pak. YouTube tadi Pak. YouTube ya. Ya. Sudah itu memakai PowerPoint dan Canva. Ya. Oke, bagus sekali. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Pak Rizka tingkatkan di dalam layanan klasikal dan pembelajaran berikutnya? Yang saya tingkatkan itu mungkin materinya Pak. Materinya yang lebih bervariatif lagi, Lebih menarik kemudian yang lebih menarik, yang lebih inspiratif lagi, sehingga siswa itu lebih antusias mengikuti dari topik kodrat zamannya pada saat sekarang ini Pak. Oke. Tentunya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pelaksanaan berdiferensiasi dan juga dengan pembelajaran sosial emosional siswa Pak. Oke, berarti sudah lengkap Pak ya? Ya. Apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak rencanakan sudah bisa mendapatkan sebuah respon yang positif dari Ya, anak-anak ya. murid Pak ya? Oke. Kemudian Pak Rizka, pertanyaan terakhir ini ya. Ya. Apakah rencana tindak lanjut Anda setelah proses kegiatan pelaksanaan layanan klasikal hari ini di kelas? Rencana tindak lanjut saya itu Pak tentunya membuat langkah dan strategi layanan gitu Pak yang Membuat mudah
dipahami oleh siswa, kemudian mudah didemonstrasikan oleh siswa di kelas, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana Pak Apa agar itu? lebih maksimal. Apa itu, Pak? Seperti pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Ini kan pembelajaran yang baru nih Pak. Kemudian kompetensi sosial emosional dan ini Pak melakukan teknik mindfulness. Oke, tadi lupa Pak ya. Nah itu Pak, belum Tadi dilakukan. teknik stop sebenarnya sudah direncanakan, tapi lupa atau Lupa gimana? dalam pelaksanaannya gitu Pak. Oke, berarti nanti ke depannya Nah itu teknik stop akan dilaksanakan. akan dilaksanakan Pak. Siap, Tentunya terus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi nanti Pak, yang lebih edukatif, kemudian inspiratif, terupdate, yang tentunya berpihak pada murid gitu Pak. Oke, bagus sekali Pak. Baik Pak Rizka, semuanya pertanyaan sudah saya dapatkan, sudah dicatat. Saya rasa pertanyaan yang tadi sudah cukup. Sebagai supervisor, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena Pak Rizka sudah bersedia untuk saya supervisi, observasi untuk melakukan kegiatan ini, untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini, dan semoga kita bertemu dalam kegiatan dan waktu yang berikutnya. Ya Pak Doni, sama-sama Pak, sudah bersedia memberikan masukan gitu Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rizka. Oh ya, sama-sama, Pak. Oke.